Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita hari ini sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya beri judul tentang penyihir yang bertobat. Kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi Petrus berkata kepada Simon sang penyihir itu, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Saudara, apa arti dari sihir? Kalau kita melihat kamus, sihir adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib. Bisa guna-guna, mantra, atau jampi-jampi yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal dan mencelakakan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan oleh Simon sang penyihir itu. Dan karena perbuatannya itu adalah hal-hal yang ajaib, yang spektakuler, akhirnya dia dipuji banyak orang karena dikategorikan termasuk orang yang hebat. Tetapi apa yang terjadi dari bacaan kita ini, saudara, akhirnya Simon si penyihir ini percaya, saudara, dan akhirnya minta dibaptis. Nah, kemudian bersama-sama dengan Filipus yang juga melakukan pelayanan disertai dengan mujizat-mujizat. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara membaca bagian ini, akhirnya Simon sang penyihir tadi, saudara, akhirnya takjub, kagum, tercengang dengan mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Nah, kita melihat, saudara, Simon hanya percaya, tetapi belum memiliki pertobatan yang sejati. Belum memiliki hati yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Saudara, buktinya apa? Kita melihat bahwa Simon ini akhirnya mau membeli kasih karunia Allah. Ketika Filipus menumpangkan tangan kepada orang lain, saudara, maka orang itu memiliki pengalaman dengan Roh Kudus. Nah, Simon ingin memiliki kuasa itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Filipus menegur dengan keras tadi bahwa kalau tidak bertobat, maka engkau akan binasa. Karena hatimu pahit seperti empedu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali orang itu hanya sekedar percaya, takjub, tercengang dengan mujizat-mujizat, tetapi lupa dengan pertobatan hati, perubahan hati, saudara, mengoreksi hati. Apakah ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak berkenan di hati Tuhan? Nah, ini yang disebut dengan mengkalibrasi hati. Motivasi hati harus benar di dalam pelayanan, apalagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, kita hanya sekedar percaya, tetapi tanpa pertobatan di dalam hati. Oleh sebab itu, waspadalah, hati-hatilah, kita harus percaya dan kita juga harus bertobat, yaitu perubahan hati terus-menerus diubahkan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.